Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, seperti yang sedang saya pakai ini, Liverpool akhirnya resmi ditetapkan sebagai juara Premier League 2024-2025. Gelar ke-20 Liga Inggris in total, tapi gelar kedua di era Premier League. Dua Premier League dalam 5 tahun. Nggak ada cerita lagi ya, nunggu 20 tahun, 30 tahun buat juara Liga Inggris. Cuma butuh waktu 5 tahun aja. Itu pun beberapa kali nyaris-nyaris kan ya. Tapi anyway, Liverpool memang layak untuk menjuarai Premier League. Bukan karena gua fans, tapi secara performa, secara hasil, secara permainan, Liverpool layak banget ya. Tapi kita bahas dan analisis nih, sebenarnya apa aja faktor kunci dari kesuksesan Liverpool menjuarai Premier League 2024-2025. Sebenarnya banyak ya, kalau lihat di websitenya premierleague.com itu ada 11. Tapi gue mau ambil 3 aja deh ya. 3 faktor kunci kenapa Liverpool bisa juara Premier League 2024-2025. Yang pertama, nggak ada pemain penting yang mengalami cedera dalam jangka yang panjang. Kalau kita lihat ya, pesaing-pesaingnya Liverpool, itu ada Manchester City sama Arsenal. Ini dua tim ini, dua-duanya ngalamin masalah cedera yang berkepanjangan dan juga bergantian. Kalau Manchester City itu masalah di lini belakang, kalau Arsenal di lini depan. Coba kita lihat Manchester City dulu. Manchester City aja udah kehilangan Rodri semusim penuh. Ya, itu udah vital banget ya. Begitu Rodri nggak ada, permainan langsung ambiar. Permainan City langsung, ambiar banget itu. Ya, goyah, pertahanan gampang bobol, lini tengah jadi titik lemah. Ya, pokoknya nggak jalan deh sistem permainan City tuh. Hampir setengah sistem permainan City nggak jalan karena nggak ada Rodri. Udah gitu lini belakangnya, Ruben Dias, Manuel Akanji, John Stones, terus siapa lagi? Nathan Ake, Kyle Walker waktu masih ada ya. Itu gonta-gantian cedera. Gonta-ganti cedera. Jadi kayak absen, main. Udah gitu pengganti-penggantinya mereka, kayak Josko Gvardiol, Rico Lewis, terus ada namanya Jahmai Simpson Pusi ya. Terus yang baru nih Kodir ya, Abdul Kodir Kusanov, kualitasnya tuh nggak setara sama mereka. Jadi sering banget bongkar pasang lini belakang gara-gara cedera, permainannya jadi nggak konsisten. Jadi akhirnya gawang City gampang bobol. Belum lagi penurunan performa dari Ederson. Jadi City lini belakangnya udah kacrut banget lah. Selain karena cedera, karena penurunan performa pemain. Nah Arsenal, ini lini depan yang bermasalah. Kai Havertz sama Gabriel Jesus aja udah cedera sampai akhir musim. Bahkan sebelum cedera juga performa mereka sebenarnya inkonsisten, angin-anginan. Ya, udah gitu Bukayo Saka cedera. Panjang tuh dia cederanya ya. Kayaknya kurang lebih 3-4 bulan lah dia cedera. Martin Odegaard juga sempat cedera. Gabriel Martinelli juga cedera gitu. Pernah cedera ya kan, sekarang sudah main ya. Cuma cederanya juga lumayan panjang dia. Sampai akhirnya Merino yang tadi dia gelandang bertahan jadi striker. Ethan Nwaneri 17 tahun akhirnya main di posisinya Saka. Jadi bongkar pasang lini depannya Arsenal nih juga bikin permainan mereka nggak konsisten. Meskipun mereka beberapa kali menang, tapi nggak meyakinkan itu, nggak convincing lah menangnya. Nah Liverpool, pemain pentingnya coba. Ada Alisson, ada Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis McAllister ya kalau gue bilang ini juga penting. Mohamed Salah. 5-5-nya nggak ada yang cedera panjang dan bergantian. Bahkan mungkin cuma Alisson doang yang paling sering cedera. Kira-kira 120 hari lebih lah in total ya dia absen di 2024-2025. Tapi Alisson ini bisa digantikan dengan apik sama Koimhin Kelleher. Jadi Kelleher ini dia secara statistik cukup mentereng sebenarnya ya. Dan secara permainan nih kalau ngeliat statistik emang sepertinya biasa-biasa aja ya, meskipun gue bilang cukup impresif. Tapi secara gaya mainnya dia, ketenangan dia dalam menguasai bola, terus keunggulan utamanya dia yaitu menahan penalti. Ingat penalti Mbappe ditahan sama Kelleher ya.
dan lain sebagainya. Dia cukup apik ya untuk menggantikan Alisson selama dia cedera. Jadi Liverpool nggak punya nih pemain-pemain penting yang cedera secara jangka panjang dan bergantian. Hampir sebagian besar fit. Jadi itu salah satu alasan kenapa Liverpool bisa juara Premier League 2024-2025. Nah yang kedua, yaitu adalah Arne Slot tidak mengubah banyak gaya permainan Jurgen Klopp. Tapi dia memberikan sentuhan-sentuhan yang menyempurnakan gaya permainan Klopp dengan versinya dia sendiri. Contoh, waktu sama Jurgen Klopp, Liverpool lebih sering pakai formasi 4-3-3, di mana 4 back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang sentral, bukan gelandang serang tapi gelandang sentral, sama 3 penyerang, winger kiri, winger kanan, striker nomor 9. Oke. Nah, kalau di eranya Arne Slot sebenarnya lebih pakem dan kaku, yaitu 4-2-3-1. Simple. 4 back dengan Jurgen Klopp di 4 back ini, Trent Alexander-Arnold itu pindah ke tengah jadi inverted. Jadi sebenarnya dia main 3 back nih. Tapi di Arne Slot benar-benar 4-2-3-1, 4-4-nya back murni. Trent Alexander-Arnold benar-benar memainkan perannya sebagai back kanan murni. Ya beberapa kali dia emang masuk ke tengah ya, inverted, tapi nggak setiap pertandingan seperti itu. Waktu sama Jurgen Klopp dia sering banget ya begitu, waktu sama Arne Slot situasional. Kemudian 2 gelandang bertahan, yang 1 gelandang bertahan nomor 6, yaitu Ryan Gravenberch. Ini perubahannya ya, nanti gue bahas. Sama Alexis Mac Allister. Tiganya ini ya penyerang kanan, salah pasti. Gelandang nomor 10. Nah, ini yang berbeda nih di sistemnya Arne Slot. Ada gelandang nomor 10. Yang dimana ini ditempatkan sama Dominic Szoboszlai sama Curtis Jones. Terus penyerang sayap kiri, ini juga gonta-ganti tapi cukup konsisten. Dan 1 striker. Nah, striker ini yang unik nih. Striker ini nggak selalu pakai nomor 9, tapi kadang-kadang Luis Diaz dipasang sebagai false 9. Oke? Nah, kita bedah dari nomor 6 dulu. Yang paling signifikan yaitu adalah Ryan Gravenberch. Ini menjadi kunci ya, di mana Liverpool itu dibilangnya tuh lini tengahnya yang paling lemah ya katanya. Tapi ternyata Arne Slot hanya memberikan sedikit sentuhan, yaitu menggantikan Wataru Endo yang menjadi andalannya Jurgen Klopp di 2023-2024, itu diganti sama Ryan Gravenberch sebagai gelandang nomor 6, ditemenin sama Alexis Mac Allister. Nah tapi perbedaannya adalah Ryan Gravenberch ini nggak seperti Fabinho di zaman dulu. Jadi kalau Fabinho ini benar-benar dia DM, dia memang melapisi para back, dia lebih dekat ke belakang dibandingin ke depan. Tapi Ryan Gravenberch ini lebih mobile sebenarnya. Dia lebih sering maju overlap, tapi selagi dia maju, itu Mac Allister turun ke bawah, Trent Alexander-Arnold ke tengah. Ya. Jadi pas dia maju doang. Tapi kalau misalkan Gravenberch gak maju, dia bertahan di tengah ya, atau dia mendekati lini belakang, Trent Alexander-Arnold ada di sayap. Nah, itu yang bedanya tuh yang cukup signifikan, dan performa Gravenberch sendiri cukup luar biasa. Kalau kita lihat dari statistiknya di laman resmi PremierLeague.com, intercept Gravenberch itu sampai 57. Sejauh ini jadi nomor 1 ya di Premier League. Terus goal build up movements, ini maksudnya kayak dia keterlibatan Gravenberch dalam melakukan build up saat terciptanya gol itu 15. Kemudian operan suksesnya 1583, possession wins-nya 182, nomor 3 terbaik di Premier League. Jadi peran Gravenberch ini sangat vital sekali di lini tengah Liverpool, dan duetnya adalah Mac Allister ya, dimana dia juga seorang gelandang yang petarung box to box, punya visi permainan juga, bisa kasih umpan akurat. Jadi makin sempurna lini tengahnya Liverpool. Terus yang menarik ini striker ya. Biasanya kan ngandelin Jota sama Darwin Núñez ya. Memang sering diandelin 2 ini. Tapi sama Arne Slot ini kalau mau mainin Gakpo sama Luis Diaz barengan, kalau di Jurgen Klopp, Cody Gakpo yang nomor 9, dan dia benar-benar jadi nomor 9. Luis Diaz yang penyerang sayap kiri. Tapi kalau sama Arne Slot, Luis Diaz itu ditaruh sebagai false 9, sedangkan Gakpo di sayap kiri. Tapi nanti di lapangan, Luis Diaz sama Gakpo itu suka tukeran-tukeran posisi. Ya, ini yang bikin lawan jadi bingung ya, mau jagain Gakpo atau Diaz. Dan dua-duanya
lagi top-top banget performanya. Oke, jadi itu menjadi salah satu kunci dari permainan Liverpool. Sebenarnya secara possession mereka nggak terlalu tinggi di Premier League. Bahkan kalau tadi gue lihat di statistiknya YouTube resminya Premier League, sebenarnya possession Liverpool tuh paling rendah di 2024-2025 dalam 10 tahun terakhir. Yaitu kalau nggak salah 57,1%. Ya, sama Jurgen Klopp itu selalu tinggi. 59, 60, bahkan sampai angka 70 juga kayaknya ada tuh. Ya, tapi sama Arne Slot, posisinya nggak terlalu ditekankan. Pressing juga nggak sedahsyat atau kayak segerilia waktu zaman Jurgen Klopp. Tapi, setiap melakukan pressing dan merebut bola dengan cepat, efektivitas serangan itu yang dipentingkan sama Arne Slot. Liverpool jarang menang dengan skor besar ya. Kebetulan aja semalam menang 5-1 lawan Tottenham. Tapi aslinya Liverpool kan jarang menang-menang besar kayak begitu. Ya kan? Menangnya 2-0, 2-1, 3-1, 1-0. Ya kayak gitu, segitu-segitulah skornya. Cuma yang paling penting adalah efektivitas dari serangan Liverpool. Itu penting banget ya. Jadi pressing nggak terlalu tinggi, nggak terlalu menguasai bola, tapi efektif dalam menciptakan peluang dan mengkonversi menjadi gol. Oke, ditambah dengan pertahanan yang solid pastinya, ya kan? Jadi udah efektif dalam mencetak gol, pertahanan solid, wah udah tuh mantep banget itu. Oke, yang ketiga yaitu adalah mereka bisa menang walaupun main jelek sama 90 menit atau tertinggal terlebih dahulu atau buntu dalam mencetak gol. Jadi sering banget Liverpool tuh menangin pertandingan tanpa main bagus. Bahkan mereka menemui kebuntuan dalam mencetak gol. Contoh ya, kita lihat waktu awal musim ada Liverpool lawan Southampton di kandang Southampton. Itu skornya 2-3 ya. Skor 2-3 itu didapat setelah sempat ketinggalan 2-1 Liverpool. Tapi akhirnya bisa berbalik unggul 3-2 lewat gol di menit-menit terakhir. Oke. Kemudian kita lihat ada juga waktu lawan Chelsea. Sebenarnya mainnya nggak bagus-bagus amat ya. Waktu Chelsea datang ke Anfield gitu. Nggak terlalu bagus, tapi Liverpool tetap bisa menang. Ya, bisa menang dengan mempertahankan skor 2-1. Terus waktu lawan sebelum Brentford deh. Berapa kali juga Liverpool ketinggalan dan akhirnya bisa seri. Walaupun nyaris menang ya. Waktu sama Newcastle di kandang Newcastle 3-3 sama lawan Fulham di kandang Liverpool skornya 2-2. Terus ada lagi waktu lawan Brighton, West Ham sama Brentford. Oke. Jadi waktu Liverpool lawan Brighton itu Liverpool ketinggalan dulu di babak pertama 0-1. Tapi akhirnya bisa dikejar jadi 2-1 ya. Lewat gol di menit 69 sama 72. Cody Gakpo sama Mohamed Salah. Terus waktu lawan Brentford ini buntu susah cetak gol. Sampai akhirnya si Slot itu masukin Darwin Núñez ganti Luis Diaz sama Chiesa menit 87 sama Harvey Elliott menit 80. Hasilnya Darwin Núñez cetak 2 gol di injury time. Sama waktu lawan West Ham. Ya, waktu lawan West Ham juga dia 1-1, 1 gol dari Luis Diaz, terus bunuh diri Robertson yang dia neriakin Van Dijk. Abis itu dia bisa menang 2-1 lewat gol sundulannya Van Dijk di menit 89. Sebenarnya waktu lawan Tottenham semalam juga sama. Liverpool ketinggalan duluan kan lewat golnya Dominic Solanke. Kemudian dia bisa membalikkan keadaan tapi emang agak sadis ya 5-1 menangnya. Jadi kayak gitu, Liverpool tuh nggak selalu main bagus di setiap pertandingannya. Tapi mereka selalu punya cara untuk memenangkan pertandingan. Ya, lewat gol-gol menit-menit akhir, lewat gol dari pemain pengganti, ya kan? Jadi, ini memang ada keberuntungannya sih. Tapi keberuntungan itu kan didapat dengan kerja keras dan usaha, serta penilaian dan strategi yang jitu dari Arne Slot waktu ganti pemain. Ya kan? Jadi kalau nggak kayak gitu ya keberuntungan juga nggak akan datang. Ya jadi beberapa kali Liverpool tuh mainnya nggak bagus, mainnya jelek selama 90 menit tapi bisa menangin pertandingan. Karena kenapa? Di liga itu yang dibutuhkan adalah konsistensi menang, bukan konsisten main bagus. Jadi kalau misalkan 38 pertandingan,
30 main bagus, 8 kali main jelek, gak apa-apa. Yang penting main jeleknya ini bisa menghasilkan 3 poin. Daripada 30 main bagus tapi cuma 20 kali lah menang. 10 kalinya seri. Ya sama aja bohong, ya kan? Jadi, ya ini menunjukkan mentalitas Liverpool ya. Mereka nggak terdesak ataupun panik ketika ada hal-hal yang terjadi yang kurang diinginkan. Ya, main jelek, kena kartu merah, tim lawan main low block terus bertahan gerilya, main parkir bis. Tapi Liverpool selalu punya cara untuk membalikan keadaan. Oke? Jadi itu 3 faktor di mana Liverpool bisa menjuarai Premier League 2024-2025. Kadang-kadang memang kalau yang juara Liga itu mengambil momentum juga dari lawan-lawannya yang lagi terpuruk. Jadi kalau Liverpool nggak bisa ambil momentum, ya akhirnya mereka nggak juara juga kan. Tapi mereka bisa ambil momentum nih. City lagi drop, Arsenal lagi drop, ya udah dia melaju aja terus gitu. Oke, gimana menurut lo? Apakah Liverpool layak menjadi juara Premier League 2024-2025? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, like video ini, dan share ke teman-teman lo di media sosial, di grup WhatsApp, Telegram, Line, dan semuanya share. Jangan lupa untuk artikelnya, ini udah gue tulis, jadi nanti bisa lo baca di IDN Times ya, di page gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.